Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak semua. Baik, ini untuk pertemuan keempat. Kita akan lanjutkan materi tentang pelaksanaan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Setiap melaksanakan penelitian, baik itu penelitian ataupun menciptakan sebuah produk, kita wajib untuk melaksanakan riset terlebih dahulu. Mengapa sih riset itu diperlukan? Karena pemasar itu harus memahami terlebih dahulu tentang rencana kegiatan di masa yang akan datang dengan menerjemahkan dari hasil kinerja di masa lampau dan juga untuk memahami dan mengetahui tentang apa kebutuhan dan keinginan para calon konsumen nantinya. Selanjutnya, pemasar juga memerlukan yang namanya informasi yang tepat serta akurat yang nantinya akan menjadi sebuah yang dapat ditindaklanjuti yang kaitannya bukan hanya tentang produk, tetapi juga konsumen, persaingan, maupun merek yang akan mereka ciptakan. Nah, riset pemasaran ini dilakukan dengan melakukan berbagai survei, seperti survei pasar, kemudian peramalan tentang penjualan yang berdasarkan dari wilayah demografi, serta bagaimana proses untuk mengkomunikasikan produk atau barang yang akan disampaikan kepada konsumen melalui pilihan bauran promosi yang akan dilaksanakan. Ingat, tugas seorang periset adalah membuat pandangan tentang sikap dan perilaku pembeli pelanggan. Nah, sekali lagi bahwa riset itu merupakan sebuah perancangan. Ini adalah sebuah rencana, perancangan, pengumpulan data, analisis, pelaporan, data yang berasal dari para calon konsumen yang tujuannya adalah untuk memutuskan apakah produk yang nanti akan diciptakan sesuai dengan pasar dan target sasaran. Dan tentunya ini juga harus relevan terhadap situasi pemasaran yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Apa saja sih langkah-langkah dalam riset pemasaran? Yang pertama, terlebih dahulu adalah mendefinisikan masalah. Nanti pemasar akan mendefinisikan terlebih dahulu masalah apa yang terjadi pada produk, pada konsumen. Kira-kira apa sih yang akhirnya nanti menjadi sebuah jawaban sehingga konsumen dapat mengetahui apa sih sebenarnya yang diinginkan. Kemudian mengembangkan rencana riset. Nah, di sini setelah mengidentifikasi dan mendefinisikan apa sih masalah dan tujuan dari riset tersebut, baru mulai mengembangkan rencana riset yang akan dijalankan. Selanjutnya adalah pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara melalui berbagai pendekatan riset. Selanjutnya adalah menganalisis dari hasil informasi yang telah dikumpulkan. Bagaimana sih cara untuk mengumpulkan informasi? Ada berbagai langkah, melalui riset observasi, survei, riset data perilaku, kemudian ada eksperimental dan lain halnya. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan temuan lalu pengambilan keputusan. Tadi yang pertama untuk mendefinisikan masalah serta tujuan, mengumpulkan dulu apa kira-kira masalah yang terjadi pada konsumen yang dapat diberikan jawaban dari perusahaan tersebut. Kemudian mengumpulkan alternatif keputusan dan menentukan riset. Nah, pengembangan riset pemasaran itu dengan cara pengumpulan instrumen riset, kemudian pemilihan pendekatan riset, sumber data yang akan digunakan, rencana sampling, sampai dengan metode kontak yang akan dilakukan pada saat pengujian riset. Nah, ini adalah pendekatan-pendekatan riset yang tadi saya sampaikan. Ada riset observasi, riset kelompok fokus, survei, data perilaku, dan eksperimentasi. Nah, ini berbagai macam bentuk instrumen riset. Ini adalah bentuk instrumen riset, ada kuesioner, kemudian ada pengukuran secara kualitatif, dan penggunaan peralatan. Instrumen riset itu menggunakan kuesioner, daftar pertanyaan yang dibuat oleh pemasar yang berasal dari
informasi dan analisis dari identifikasi permasalahan yang dihadapi. Kemudian jika tidak bisa menggunakan selain itu dengan pengukuran kualitatif melalui teknik proyeksi proyektif, asosiasi kata, kemudian personifikasi merek serta teknik tangga yang digunakan. Sedangkan peralatan teknologi yang digunakan adalah galvanometer dan touch heat oscilloscope. Nah, ini adalah bentuk-bentuk instrumen riset, ada pertanyaan yang sifatnya tertutup dan sifatnya terbuka. Tertutup artinya itu memberikan pertanyaan dan sifatnya rahasia tidak akan disebarkan ke orang lain. Jika terbuka, ini biasanya disampaikan kuesioner atau tanggapan itu secara terbuka, baik dari website ataupun media sosial yang dimiliki oleh pihak perusahaan. Kemudian rencana sampling. Yang perlu diperhatikan bahwa dalam menentukan sampling, kita harus menentukan terlebih dahulu siapakah yang akan kita survei. Nah, ini sebagai penentuan untuk pengambilan sampel nantinya. Kemudian berapa banyak yang kita butuhkan dan bagaimana kita dalam menentukan dan memilih responden tersebut. Sampling ini ada probabilitas dan non-probabilitas. Ini mungkin kalian saat ini sedang belajar nih tentang bagaimana cara dalam penentuan sampel. Sampel ada probabilitas dan non-probabilitas. Ibu hanya menjelaskan secara umum saja, nanti di semester 7 kalian akan dibahas secara detail kembali kaitan tentang riset pemasaran. Sekali lagi, meskipun namanya riset pemasaran, tetapi bukan hanya kepemilikannya punya pemasaran saja, tetapi adalah operasi dan keuangan juga, SDM dan keuangan juga. Nah, ini adalah bentuk sampelnya menggunakan jika sudah menentukan siapa yang akan disurvei, maka nanti bisa menentukan teknik sampling apa yang akan digunakan, apakah probability ataupun non-probability. Ini ada uraiannya ya, untuk yang probability dan non-probability. Nah, untuk penyebaran instrumen yang tadi sudah ditetapkan, apakah menggunakan pertanyaan tertutup atau terbuka, atau datanya, ataukah pertanyaan kualitatif, kemudian sampelnya sudah ditentukan, berapa banyak, kemudian berapa jumlahnya, siapa saja, nah baru menggunakan metodenya seperti apa. Yang pasti perusahaan memilih metode survei adalah metode yang paling efektif yang digunakan. Ini adalah model-model yang bisa digunakan untuk menyebarkan instrumen penelitian. Bisa menggunakan kuesioner surat, wawancara telepon, wawancara pribadi, ataupun online. Nah, ini hasil yang telah nanti dibuat baru diukur. Nah, di sini adalah pola pengukur pemasaran. Berdasarkan dari hasil instrumen yang tadi sudah disebar kepada para pelanggan, para konsumen, maka pemasar bisa sudah menentukan kira-kira apa sih peran yang paling penting, berapa banyak sih produk yang dibutuhkan, dan model apa sih harganya, sampai dengan model serta merek serta bentuk desain yang dibutuhkan oleh konsumen. Itu mengapa dalam setiap pembuatan produk biasanya pemasar selalu melakukan riset terlebih dahulu bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Selain itu juga untuk peningkatan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Yang bertujuan apa? Adalah untuk meningkatkan kepuasan kepada konsumen. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan kaitan dengan riset pemasaran. Ibu ingin kalian untuk mencari dan membandingkan, mengambil contoh instrumen pertanyaan tertutup dan terbuka. Nah, jadi nanti silahkan dibagi saja menjadi 6 kelompok yang memang sudah ditentukan oleh kelompoknya masing-masing. Silahkan kelompok 1 itu nanti akan mencari contoh pertanyaan tertutup dan terbuka untuk perusahaan jasa, kemudian perusahaan barang, kemudian telekomunikasi, kemudian UMKM, kemudian manufaktur, kemudian satunya lagi adalah manufaktur, jasa, dan satunya lagi adalah industri manufaktur sudah ya, pendidikan. Seperti itu. Jadi 6 tipe jenis pertanyaan ya. Silahkan kalian mencari saja, tidak membuat tetapi mencari terlebih dahulu, karena memang
kalian belum saatnya untuk membuat instrumen. Silahkan untuk dibuat dan nanti dikumpulkan di minggu depan. Disiapkan saja, nanti minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih banyak. Jangan lupa absen di BOC dan mohon untuk diperhatikan dan didengarkan setiap informasi yang Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti di-share di YouTube Ibu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.